Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 27 Juni 2022 bersama saya Aisyah Mulia Putri. Sobat Kompas TV, kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi penyewaan pesawat di PT Garuda Indonesia. Pengungkapan 2 tersangka baru disampaikan oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh. Mantan Direktur Utama PT Garuda Emir Syahsatar bersama dengan Dirut PT Mugi Rekso Abadi, Setikno Sudarjo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyewaan pesawat ETR 72600 di PT Garuda Indonesia. Meski keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung tidak melakukan penahanan terhadap Emir Syahsatar ataupun Setikno Sudarjo karena masih menjalani pidana penjara atas kasus yang ditangani KPK. Mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar kini menjalani hukuman 8 tahun penjara di Lapas Sukamiskin Bandung atas kasus suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce pesawat Garuda. Sementara Setikno Sudarjo juga masih menjalani hukuman 6 tahun penjara atas kasus serupa. Jadi untuk kasus ES ini tentunya adalah dalam rangkap zaman direksi dia, ya. Ini kan terjadinya pada waktu itu, ini pertanggungan jawab atas pelaksanaan kerja selama dia menjabat sebagai direktur. Karena yang di KPK adalah sebatas mengenai suap. Itu. Ini mulai dari pengadaannya dan tentunya tentang kontrak-kontrak yang ada. Itu yang minta pertanggungan jawab. Yang pasti bukan nebis in idem. Ya, sama. Beralih ke berita yang kedua, sahabat Kompas TV, seorang ibu menjadi perbincangan di media sosial setelah berjalan kaki meminta legalasi ganja untuk kebutuhan medis di hari bebas kendaraan pada Minggu kemarin. Santi Warastuti membawa papan bertuliskan "Tolong anakku butuh ganja medis" untuk pengobatan anaknya yang mengidap lumpuh otak. Ia meyakini ganja medis dapat meringankan sakit lumpuh otak anaknya. Santi memohon Hakim Konstitusi memutus uji materi soal Undang-Undang Narkotika yang ia mohonkan sejak 2 tahun lalu. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 13 jam, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di Jerman. Ketika sampai di depan hotel, Presiden disambut meriah masyarakat Indonesia. Tiba di Munich International Airport, Munich, Jerman, Presiden Joko Widodo disambut hangat Menteri Urusan Eropa dan Internasional, Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Hafaz Ugroseno, dan Atase Pertahanan RI, Kolonel Budi Wibowo. Di Jerman, Presiden Jokowi diagendakan mengikuti konferensi tingkat tinggi G7 di Istana Elmau. Setelah dari Jerman, Presiden Jokowi akan melanjutkan kunjungan kerja ke Ukraina bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin. Presiden RI mendorong pembukaan dialog perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya saya Aisyah Mulia Putri pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Bye!